Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang metodologi daur hidup sistem. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Valeh Rafli Nugraha dengan NIM 190302092. Yang kedua, Fajriani Matul Arifah dengan NIM 190302100. Dan yang ketiga, Zakiatul Mahbuba dengan NIM 190302118. Pengertian daur hidup sistem atau siklus hidup sistem atau sistem life cycle adalah proses evolusioner yang diikuti dalam menerapkan sistem atau subsistem informasi berbasis komputer. SLC terdiri dari serangkaian tugas yang erat yang mengikuti langkah-langkah pendekatan sistem. Karena tugas-tugas tersebut mengikuti suatu pola yang teratur dan dilakukan secara top-down. SLC sering disebut sebagai pendekatan air terjun atau waterfall approach bagi pengembangan dan penggunaan sistem. Tahap-tahap daur hidup sistem. Tahap perencanaan. Analis sistem bertindak sebagai spesialis informasi yang bertanggung jawab untuk bekerjasama dengan pemakai. Anggota tim lainnya berperan sebagai pendukung. Tahap analis. Analis sistem adalah penelitian atas sistem yang telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem baru atau diperbarui. Tahap perancangan. Rancangan sistem adalah penentuan proses dan data yang diperlukan oleh sistem baru. Tahap penerapan. Penerapan merupakan kegiatan memperoleh dan mengintegrasikan sumber daya fisik dan konseptual yang menghasilkan suatu sistem yang bekerja. Tahap penggunaan. Tahap ini adalah tahap akhir dari daur hidup sistem. Tahap perencanaan. Langkah-langkah dalam tahap perencanaan ada 8. Yang pertama yaitu menyadari masalah. Kebutuhan akan proyek CBIS biasanya dirasakan oleh manajer perusahaan non-manajer dan elemen-elemen dalam lingkungan perusahaan. Spesialis informasi dari unit jasa informasi jarang menjadi pencetusnya karena mereka tidak selalu berada di tempat untuk mengamati gejala-gejala permasalahan. Yang kedua, mendefinisikan masalah. Setelah manajer menyadari adanya masalah, ia harus memahami dengan baik agar dapat mengatasi permasalahan tersebut. Namun, pada titik ini, manajer tidak berusaha untuk mengumpulkan semua informasi. Sebaliknya, manajer mencari untuk mengidentifikasikan di mana sebenarnya letak permasalahan dan penyebabnya. Yang ketiga yaitu menentukan tujuan sistem. Manajer dan analis sistem mengembangkan suatu daftar tujuan sistem yang harus dipenuhi oleh sistem untuk memuaskan pemakai. Pada titik ini, tujuan hanya dinyatakan secara umum, namun tujuan-tujuan ini akan dibuat lebih spesifik. Yang keempat, mengidentifikasi kendala-kendala sistem. Sistem baru dalam operasinya tidak akan bebas dari kendala. Beberapa kendala ditimbulkan oleh lingkungan seperti laporan pajak yang diminta oleh pemerintah dan informasi pembayaran yang dibutuhkan konsumen. Kendala lain berasal dari manajemen perusahaan seperti keharusan menggunakan perangkat keras yang telah ada atau menyiapkan dan menjalankan sistem pada tanggal tertentu. Kendala-kendala ini penting untuk diidentifikasi sebelum sistem benar-benar mulai dikerjakan. Dengan cara ini, baik rancangan sistem maupun kegiatan proyek akan berada di antara kendala-kendala ini. Yang kelima, membuat studi kelayakan. Studi kelayakan adalah suatu tinjauan sekilas pada faktor-faktor utama yang akan mempengaruhi kemampuan sistem untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ada 6 dimensi kelayakan. Yang pertama, teknis. Tersediakah perangkat keras dan perangkat lunak untuk melaksanakan pemrosesan yang diperlukan? Yang kedua, pengembalian ekonomis. Dapatkah sistem yang diajukan dinilai secara keuangan dengan membandingkan kegunaan dan biayanya? Yang ketiga, pengembalian non-ekonomis. Dapatkah sistem yang diajukan dinilai berdasarkan keuntungan-keuntungan yang tidak dapat diukur dengan uang? Yang keempat, hukum dan etika. Akankah sistem yang diajukan beroperasi dalam batasan hukum dan etika? Yang kelima, operasional. Apakah rancangan sistem seperti itu akan didukung oleh orang-orang yang akan menggunakannya? Dan yang terakhir, ada jadwal. Mungkinkah menerapkan sistem dalam kendala waktu yang ditetapkan? Analis sistem mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan mewawancarai beberapa pegawai penting dalam area pemakai. Yang keenam, mempersiapkan usulan penelitian sistem. Jika suatu sistem dan proyek tampak layak, diperlukan penelitian sistem secara menyeluruh. Penelitian sistem atau sistem study akan memberikan dasar yang terinci bagi rancangan sistem baru mengenai apa yang harus dilakukan sistem itu dan bagaimana sistem tersebut melakukannya.
Analis akan menyiapkan usulan penelitian sistem yang memberi dasar bagi manajer untuk menentukan perlu tidaknya pengeluaran untuk analisis. Yang ketujuh, menyetujui atau menolak penelitian proyek. Manajer dan komite pengarah menimbang pro dan kontra proyek dan rancangan sistem yang diusulkan, serta menentukan apakah perlu diteruskan, keputusan teruskan atau hentikan. Yang kedelapan yaitu menetapkan mekanisme pengendalian. Sebelum penelitian sistem dimulai, komite pengarah SIM menetapkan pengendalian proyek dengan menentukan apa yang harus dikerjakan, siapa yang melakukannya, dan kapan akan dilaksanakan. Tahap analisis dapat dibagi dalam 6 tahap. Tahap pertama yaitu mengumumkan penelitian sistem. Ketika perusahaan menerapkan aplikasi komputer baru, manajemen mengambil langkah-langkah untuk memastikan kerjasama para pekerja. Perhatikan mula-mula ditunjuk pada kekhawatiran pegawai mengenai cara komputer mempengaruhi kerja mereka. Cara terbaik untuk melawan kekhawatiran ini adalah komunikasi dengan pegawai tentang alasan perusahaan melaksanakan proyek dan bagaimana sistem baru akan menguntungkan perusahaan dan pegawai. Tahap yang kedua yaitu mengorganisasikan tim proyek. Tim proyek yang akan melakukan penelitian sistem dikumpulkan banyak perusahaan mempunyai kebijakan menjadi pemakai dan bukan spesialis informasi sebagai pemimpin proyek. Agar proyek berhasil, pemakai sangat perlu berperan aktif daripada hanya berperan pasif. Tahap yang ketiga yaitu mendefinisikan kebutuhan informasi. Analisis mempelajari kebutuhan informasi pemakai dengan terlibat dalam berbagai kegiatan pengumpulan informasi seperti wawancara perorangan, pengamatan, pencarian, catatan, dan survei. Tahap yang keempat yaitu mendefinisikan kriteria kinerja sistem. Setelah kebutuhan informasi manajer didefinisikan, langkah selanjutnya adalah spesifikasi secara tepat apa yang harus dicapai oleh sistem, yaitu kriteria kinerja sistem. Misalnya, seorang manajer pemasaran yang membutuhkan laporan biaya bulanan mungkin bersikeras pada kriteria kinerja berikut. Yang pertama, laporan harus disiapkan dalam bentuk salinan kertas dan tampilan komputer. Yang kedua, laporan harus tersedia tidak lebih dari 3 hari setelah akhir bulan. Yang ketiga, laporan harus membandingkan pendapatan dan biaya akrual. Tahap yang kelima yaitu menyiapkan usulan rancangan. Analisis sistem memberikan kesempatan bagi manajer untuk membuat keputusan teruskan atau hentikan untuk kedua kalinya. Di sini manajer menyetujui tahap rancangan dan dukungan bagi keputusan tersebut termasuk di dalam usulan rancangan. Tahap yang keenam yaitu menyetujui atau menolak rancangan proyek. Manajer dan komite pengarusi mengevaluasi usulan rancangan dan menentukan apakah akan memberikan persetujuan atau tidak. Dalam beberapa kasus, tim mungkin diminta melakukan analisis lain dan menyerahkannya kembali atau proyek mungkin ditinggalkan. Jika disetujui, proyek maju ke tahap rancangan. Tahap rancangan. Yang pertama, menyiapkan rancangan sistem yang terinci. Analis bekerjasama dengan pemakai dan mendokumentasikan rancangan sistem baru dengan alat-alat yang disilakan dalam modul teknis. Beberapa alat memudahkan analis untuk menyiapkan dokumentasi secara top down, dimulai dengan gambaran besar dan secara bertahap mengarah lebih terinci. Pendekatan top down ini merupakan ciri rancangan terstruktur desain, yaitu rancangan bergerak dari tingkat sistem ke tingkat subsistem. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai alternatif konfigurasi sistem. Analis harus mengidentifikasikan konfigurasi bukan merek atau model peralatan komputer yang akan memberikan hasil yang terbaik bagi sistem untuk menyelesaikan pemrosesan. Yang ketiga, mengevaluasi berbagai alternatif konfigurasi sistem. Analis bekerjasama dengan manajer mengevaluasi berbagai alternatif yang dapat dipilih adalah yang paling memungkinkan subsistem memenuhi kriteria kinerja dengan kendala-kendala yang ada. Yang keempat, memilih konfigurasi terbaik. Analis mengevaluasi semua konfigurasi subsistem dan menyelesaikan kombinasi peralatan sehingga semua subsistem menjadi suatu konfigurasi tunggal. Setelah seleksi, analis membuat
rekomendasi kepada manajer untuk disetujui. Bila manajer menyetujui konfigurasi tersebut, persetujuan selanjutnya dilakukan oleh komite pengarah SIM. Yang kelima, menyiapkan usulan penerapan. Analis menyiapkan usulan penerapan atau implementation proposal yang mengedasarkan tugas-tugas penerapan yang harus dilakukan. Yang keenam, menyetujui atau menolak penerapan sistem. Keputusan untuk terus pada tahap penerapan ini sangatlah penting karena usaha ini akan sangat meningkatkan jumlah orang yang terlibat. Jika keuntungan diharapkan dari sistem lebih biayanya, penerapan akan disetujui. Tahap penerapan. Langkah-langkah dalam tahap penerapan ada 10. Yang pertama yaitu merencanakan penerapan. Karena hanya tinggal satu tahap pengembangan yang tersisa sebelum sistem baru digunakan, manajer dan spesialis informasi memahami dengan baik pekerjaan yang diperlukan untuk menerapkan rancangan sistem. Mereka dapat menggunakan pengetahuan ini untuk mengembangkan rencana penerapan yang sangat rinci. Yang kedua, mengumumkan penerapan. Proyek penerapan diumumkan kepada para pegawai dengan cara yang sama seperti pada penelitian sistem. Tujuan pengumuman ini adalah menginformasikan kepada para pegawai mengenai keputusan untuk menerapkan sistem baru dan meminta kerjasama mereka. Yang ketiga, mendapatkan sumber daya perangkat keras. Rancangan sistem disediakan bagi para pemasok berbagai jenis peralatan komputer yang terdapat pada konfigurasi yang disetujui. Setiap pemasok diberikan request for proposal atau RFP. Ketika para pemasok bersaing untuk mendapatkan pesanan, masing-masing mereka menyiapkan usulan tertulis. Ketika semua usulan telah diterima dan dianalisis, komite pengarah SIM memilih satu pemasok atau lebih. Spesialis informasi memberi dukungan bagi keputusan ini dengan mempelajari usulan dan membuat rekomendasi. Setelah disetujui, perusahaan melakukan pemesanan. Yang keempat, mendapatkan sumber daya perangkat lunak. Ketika perusahaan memutuskan untuk menciptakan sendiri perangkat lunak aplikasinya, programmer menggunakan dokumentasi yang disiapkan oleh analis sistem sebagai titik awal. Programmer dapat menyiapkan dokumentasi yang lebih rinci seperti bahasa Inggris terstruktur atau bagan arus program. Dilakukan pengkodean dan pengujian program, hasil akhirnya adalah software library dari program aplikasi. Yang kelima, menyiapkan database. Pengelola database atau database administrator atau DBA bertanggung jawab untuk semua kegiatan yang berhubungan dengan data dan ini mencakup persiapan database. Yang keenam, menyiapkan fasilitas fisik. Jika perangkat keras dari sistem baru tidak sesuai dengan fasilitas yang ada, perlu dilakukan konstruksi baru atau perombakan. Ruang komputer yang menyimpan mainframe atau komputer mini berskala besar merupakan kombinasi yang rumit dari lantai yang ditinggikan, pengendalian suhu dan kelembapan yang khusus, keamanan, peralatan pendeteksi api dan pemadam kebakaran, dan sebagainya. Pembangunan fasilitas tersebut merupakan tugas berat dan harus dijadwalkan sehingga sesuai dengan keseluruhan rencana proyek. Yang ketujuh, mendidik peserta dan pemakai. Sistem baru kemungkinan besar akan mempengaruhi banyak orang. Beberapa orang akan membuat sistem bekerja, mereka ini disebut dengan peserta, dan mereka meliputi operator entry data, pegawai coding, dan pegawai administrasi lainnya. Yang lain akan menggunakan output sistem. Orang ini semuanya harus dididik tentang peran mereka dalam sistem. Pendidikan harus dijadwalkan jauh setelah siklus hidup dimulai, tepat sebelum bahan-bahan yang dipelajari mulai diterapkan. 8. Menyiapkan usulan cut-over. Proses menghentikan penggunaan sistem lama dan memulai menggunakan sistem baru disebut cut-over. Ketika seluruh pekerjaan pengembangan hampir selesai, tim proyek merekomendasikan kepada manajer agar dilaksanakan cut-over. Usulan itu dapat berbentuk memo atau laporan lisan. Dan yang ke-9, menyetujui atau menolak masuk ke sistem baru. Manajer dan komite pengarah SIM menelaah status proyek dan menyetujui atau menolak rekomendasi tersebut. Bila manajemen menyetujui rekomendasi itu, manajemen menentukan tanggal cut-over. Bila manajemen menolak rekomendasi itu, manajemen menentukan tindakan yang harus diambil dan tugas yang harus diselesaikan sebelum cut-over akan dipertimbangkan kembali, kemudian manajemen menjadwalkan tanggal baru. Masuk ke sistem baru. Ada 4 pendekatan dasar: percontohan, serentak, bertahap, dan paralel. Percontohan adalah suatu sistem percobaan yang diterapkan dalam satu subset dari keseluruhan operasi seperti pada satu kantor atau daerah tertentu. 2. Serentak, yaitu pendekatan yang paling sederhana adalah beralih dari sistem lama ke sistem baru pada saat yang ditentukan.
Yang ketiga, bertahap. Dalam cutover bertahap, sistem baru digunakan berdasarkan bagian per bagian pada suatu waktu. Dan yang keempat, paralel. Cutover paralel mengharuskan sistem lama dipertahankan sampai sistem baru telah diperiksa secara menyeluruh. Tahap penggunaan dapat dibagi menjadi 5 tahap. Tahap yang pertama yaitu menggunakan sistem. Pemakai menggunakan sistem untuk mencapai tujuan yang didefinisikan pada tahap perencanaan. Tahap yang kedua yaitu audit sistem. Setelah sistem baru mapan, penelitian formal dilakukan untuk menentukan seberapa baik sistem baru itu mempengaruhi kriteria kinerja. Studi semacam ini disebut dengan penelaahan setelah penerapan atau post-implementation review dan dapat dilakukan oleh seseorang dari jasa informasi atau oleh seorang audit internal. Tahap yang ketiga yaitu memelihara sistem. Selama manajer menggunakan sistem, berbagai modifikasi dibuat sehingga sistem terus memberikan dukungan yang diperlukan. Modifikasi ini disebut pemeliharaan sistem. Pemeliharaan sistem dilakukan dengan 3 alasan. Alasan yang pertama, memberikan kesalahan. Yang kedua, menjaga kemuktahiran sistem. Yang ketiga, meningkatkan sistem. Tahap yang keempat yaitu menyiapkan usulan rekayasa ulang. Ketika sudah jelas bagi para pemakai dan spesialis informasi bahwa sistem itu tidak dapat dibagi lagi, diusulkan kepada komite pengarah SIM bahwa sistem ini perlu direkayasa ulang. Usulan itu dapat berbentuk memo atau laporan yang mencakup dukungan untuk beralih pada suatu siklus hidup sistem baru. Dukungan tersebut mencakup penjelasan tentang kelemahan intern sistem, statistik mengenai biaya perawatan, dan sebagainya. Tahap yang kelima yaitu menyetujui atau menolak rekayasa ulang sistem. Komite pengarah SIM menemukan apakah suatu siklus hidup sistem baru itu perlu. Jika ia dibuat keputusan tentang kapan tahap perencanaan akan dimulai. Siklus hidup yang baru dapat mengikuti pola rekayasa mundur, restrukturasi, atau rekayasa maju. Menempatkan daur hidup sistem dalam perspektif. Prototyping. Prototype memberikan ide bagi pembuat maupun pemakai potensial tentang cara sistem berfungsi dalam bentuk lengkapnya. Proses menghasilkan sebuah prototip disebut prototyping. Jenis-jenis prototype. Ada 2 jenis prototype. Prototype jenis pertama sesungguhnya akan menjadi sistem operasional. Prototype jenis kedua merupakan suatu model yang dapat dibuang yang berfungsi sebagai cetak biru bagi sistem operasional. Pengembangan prototipe. Prototipe jenis 1. Langkah-langkah pengembangan. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pemakai. Analis sistem mewawancarai pemakai untuk mendapatkan gagasan dari apa yang diinginkan pemakai terhadap sistem. Yang kedua, mengembangkan prototipe. Analis sistem mungkin bekerja sama dengan spesialis informasi lain menggunakan satu atau lebih peralatan prototyping untuk mengembangkan sebuah prototipe. 3. Menentukan apakah prototipe dapat diterima. Analis mendidik pemakai untuk menggunakan prototipe dan memberi kesempatan kepada mereka untuk membiasakan diri dengan sistem. 4. Menggunakan prototipe. Prototipe ini menjadi sistem operasional. Pendekatan ini hanya mungkin jika peralatan prototyping memungkinkan prototipe memuat semua elemen penting dari sistem baru. Prototipe jenis 2. Langkah-langkah pengembangan. 3 langkah pertama sama seperti langkah prototipe jenis pertama. Yang keempat, mengkodekan sistem operasional. Programmer menggunakan prototipe jenis dasar untuk pengkodean atau coding sistem operasional. Yang kelima, menguji sistem operasional. Programmer menguji sistem. Yang keenam, menentukan jika sistem operasional dapat diterima. Pemakai memberikan masukan kepada analisis apakah sistem dapat diterima. Jika iya, langkah ketujuh dilakukan. Jika tidak, langkah 4 dan 5 diulangi. Yang ketujuh, menggunakan sistem operasional. Pendekatan ini dilakukan jika prototipe tersebut hanya dimaksudkan untuk tampilan seperti sistem operasional dan tidak dimaksudkan untuk memuat semua elemen penting. Daya tarik prototyping. Yang pertama, komunikasi antara analis sistem dan pemakai membaik. Yang kedua, analis dapat bekerja dengan lebih baik dalam menentukan kebutuhan pemakai.
Yang ketiga, pemakai berperan lebih aktif dalam pengembangan sistem. Yang keempat, spesialis informasi dan pemakai menghabiskan lebih sedikit waktu dan usaha dalam mengembangkan sistem. Yang kelima, penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diharapkannya. Keuntungan-keuntungan ini memungkinkan prototyping menghemat biaya mengembangkan dan meningkatkan kepuasan pemakai dengan sistem yang dihasilkan. Potensi kegagalan prototyping ada 4. Yang pertama yaitu ketergesaan untuk membuat prototipe mungkin menghasilkan jalan pintas dalam definisi permasalahan, evaluasi alternatif, dan dokumentasi. Yang kedua, pemakai mungkin sangat tertarik dengan prototipe tersebut sehingga mereka mengharapkan sesuatu yang tidak realistis dari sistem operasional itu. Yang ketiga, prototipe jenis 1 mungkin tidak seefisien sistem yang dikodekan dalam bahasa pemrograman. Dan yang terakhir, hubungan komputer manusia yang disediakan oleh peralatan prototyping tertentu mungkin tidak mencerminkan teknik perancangan yang baik. Penerapan yang mempunyai prospek yang baik untuk prototyping dapat dibagi menjadi 7. Yang pertama, risiko tinggi, masalah tidak terstruktur dengan baik, terdapat tingkat perubahan yang tinggi dari waktu ke waktu dan persyaratan data tidak menentu. Yang kedua, pertimbangan interaksi pemakai, sistem menyediakan dialog yang online antara pemakai dan komputer mikro atau terminal. Yang ketiga, jumlah pemakai, banyak kesepakatan mengenai rincian rancangan sukar dicapai tanpa pengalaman langsung. Yang keempat, dibutuhkan penyelesaian yang cepat. Yang kelima, perkiraan tahap penggunaan sistem yang pendek. Yang keenam, sistem yang inovatif. Sistem tersebut adalah yang paling mutakhir baik dalam hal penyelesaian masalah maupun dalam penggunaan perangkat kerasnya. Yang ketujuh, perilaku pemakai yang sukar ditebak. Pemakai tidak mempunyai pengalaman sebelumnya dan sistem seperti ini. Pengembang aplikasi cepat RAD Rapid Application Development. RAD adalah seperangkat strategi, metodologi, dan peralatan yang terintegrasi yang ada dalam suatu kerangka kerja menyeluruh yang disebut Information Engineering. Information Engineering IE adalah nama yang diberikan oleh Martin untuk pendekatannya yang menyeluruh dalam pengembangan sistem yang melakukannya sebagai kegiatan seluruh perusahaan. Unsur-unsur penting RAD. Yang pertama, manajemen harus merupakan orang yang suka bereksperimen, cepat tanggap, dan yang cepat belajar menggunakan metodologi baru. Yang kedua, manusia daripada menggunakan satu tim tunggal untuk mengerjakan semua kegiatan SLC. RAD menyadari efisiensi yang dapat dicapai melalui penggunaan tim yang terspesialisasi. Yang ketiga, metodologi dasar RAD terdiri dari perencanaan kebutuhan, rancangan pemakai, konstruksi, dan cutover. Yang keempat, peralatan RAD terutama bahasa pemrograman generasi keempat dan peralatan case yang memudahkan prototyping dan pembuatan kode. Menempatkan SLC, prototyping, dan RAD dalam perspektif. Dari semua metodologi daur hidup sistem yang ada mulai dari SLC, prototyping, dan RAD, SLC merupakan metodologi tertua dan akan terus menjadi dasar sebagian besar kerja pengembangan sistem. Prototyping juga merupakan metodologi yang cukup mapan dan akan terus digunakan untuk proyek-proyek yang kebutuhan pemakaiannya masih sulit didefinisikan. RAD telah memperoleh banyak dukungan sejak muncul awal tahun 1990-an dan mungkin menjadi metodologi utama bagi perancangan dan penerapan di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.